Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Balkis Regia Syatida dari UN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Nah, apa yang mau aku bahas di sini? Jadi aku mau membahas tentang kestabilan emosi. Apa ya kestabilan emosi itu? Jadi, menurut Khalid, emosi dikatakan stabil apabila ekspresi emosi ditampilkan dengan konstruktif dan tidak membahayakan. Interpretasi yang objektif terhadap suatu peristiwa dan membiasakan diri menghadapi segala tantangan dan menciptakan jalan keluar. Menurut Harlock, bahwa kestabilan emosi memiliki beberapa kriteria. Yang pertama yaitu emosi yang secara sosial dapat diterima oleh lingkungan sosial. Individu yang emosinya stabil dapat mengontrol ekspresi emosi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial atau dapat melepaskan dirinya dari belenggu energi mental maupun fisik yang selama ini terpendam dengan cara yang dapat diterima oleh lingkungan sosialnya. Yang kedua, pemahaman terhadap dirinya. Individu yang mempunyai emosi stabil mampu belajar mengetahui besarnya kontrol yang diperlukan untuk memperluas kebutuhan-kebutuhannya serta menyesuaikan diri dengan harapan-harapan sosial. Bersifat empati yang tinggi terhadap orang lain. Yang ketiga, ada penggunaan kecermatan mental. Individu yang stabil emosinya mampu menilai situasi secara cermat sebelum memberikan responnya secara emosional, mampu menilai situasi secara cermat sebelum memberikan respon secara emosional. Kemudian, individu tersebut mengetahui cara yang tepat untuk berinteraksi atau bereaksi terhadap situasi tersebut. Keadaan emosi dalam diri individu tidak menetap. Emosi yang baik berada dalam keadaan seimbang, di mana individu tersebut dapat mengendalikannya, sehingga menimbulkan gangguan emosi yang dapat mempengaruhi keadaan dan tingkah laku individu. Kondisi individu dalam keadaan baik ini dikenal dengan stabilitas emosi. Menurut Morgan, bahwa stabilitas emosi merupakan keadaan emosi seseorang manakala mendapat rangsangan-rangsangan emosional dari luar tidak menimbulkan gangguan emosional seperti depresi dan kecemasan. Dengan kata lain, individu tersebut tetap dapat mengendalikan diri dengan baik. Nah, stabilitas emosi individu dapat dilihat dari perilaku kesehariannya yang tampak pada proses interaksi sosial antara individu. Juga dapat dilihat dari hasil pekerjaannya tersebut, seperti kreativitasnya mudah cemas atau tidak. Nah, karena sudah tahu apa itu kestabilan emosi, apa ya faktor yang mempengaruhi kestabilan emosi. Jadi yang pertama ada dari faktor lingkungan. Yang dimaksud dengan faktor lingkungan yaitu di mana individu hidup dan tinggal, termasuk dalamnya yakni lingkungan keluarga dan lingkungan sosial masyarakat. Keadaan keluarga yang tidak harmonis, hubungan yang tidak baik antara anggota keluarga, dan tidak adanya ketentraman dalam mempengaruhi kestabilan emosi anggota keluarganya. Begitu pula lingkungan sosial yang tidak memberikan rasa aman akan dapat mengganggu kestabilan emosi individu. Yang kedua ada faktor individu. Yang dimaksud dengan faktor individu yaitu kepribadian dari individu itu sendiri.
Seseorang yang memiliki ketahanan mental yang kuat apabila menghadapi masalah akan tetap dapat menyesuaikan dirinya dengan baik dan kestabilan emosinya tidak akan terganggu. Tetapi individu yang memiliki mental yang lemah akan mudah putus asa. Hal ini akan mempengaruhi kestabilan emosinya. Kemudian ada faktor pengalaman. Pengalaman individu yang diperoleh dalam kehidupan juga mempunyai pengaruh terhadap kestabilan emosinya. Pengalaman yang menyenangkan akan memberikan pengaruh yang positif bagi individu, akan tetapi pengalaman yang kurang menyenangkan apabila selalu berulang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap kestabilan emosinya. Dalam Al-Quran, konsep kestabilan emosi dimaknakan sebagai nafsu yang dalam keadaan jiwa yang tenang atau an-nafs mutmainnah, yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai keadaan atau bentuk ketenangan. Lawan dari perasaan gelisah, resah, atau keributan, kerusakan, atau secara singkat tidak ribut. Dalam satu ayat Al-Quran disebutkan bahwa keadaan an-nafs mutmainnah atau mereka yang bersifat mutmainnah ini dapat menguasai diri dalam keadaan apapun. Berpikiran rasional, mampu menciptakan keseimbangan dalam dirinya. Hatinya tetap tenang dan tentram. Jiwa yang tentram ini senantiasa merasa ridho menghadapi apapun keadaan, selalu ridho terhadap takdir Allah yang Allah berikan gitu. Kriteria ini terdapat dalam Quran Surah Al-Fajr ayat 28-29. Yang artinya, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Lalu bagaimana agar kita mengendalikan emosi tetap stabil? Pengendalian emosi sangatlah penting dalam kehidupan manusia, khususnya untuk mereduksi ketegangan yang timbul akibat konflik batin yang memuncak. Dalam konteks ini, Al-Quran memberikan petunjuk kepada manusia agar mengendalikan emosinya yang mengurangi ketegangan fisik dan psikis secara efek negatifnya. Sabar adalah alasan terbaik agar seseorang tidak larut dalam emosi negatif. Secara ilmiah dan alamiah, suatu peristiwa menimbulkan emosi utama atau mayor dapat diikuti oleh beberapa emosi minor sekaligus. Selain sabar, ajaran Islam melalui lisan Nabi Muhammad SAW mengajarkan tentang pentingnya mengendalikan emosi dengan cara bersyukur. Syukur ini sebuah bentuk pengakuan bahwa segala kenikmatan berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya kapanpun Dia kehendaki. Sikap ini dalam menjaga seorang mukmin dari sikap berlebihan atau euforia dalam menerima kesulitan maupun kemudahan. Nah, ada beberapa cara yang dilakukan untuk mengendalikan dan mengarahkan emosi secara positif. Yang pertama, setiap tindakan harus didasarkan pada akal sehat. Kemudian yang kedua, berpikiran tenang akibat negatif yang mungkin akan terjadi. Yang ketiga, berusahalah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat membantu teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dari saya apabila ada kekurangan
Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.